yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia bisa bilang. Kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu nggak bisa jawab, contohnya sama. Ketika terjadi ada pembunuhan, kenapa Tuhan Anda tidak bertindak? Tuhan Islam itu nggak bertindak. Sedangkan ada tindakan di dalam Islam itu Allah memberikan hukum. Kalau ada yang membunuh, kita boleh minta kisas. Itu salah satu tindakan Tuhan. Ngapain memberikan hukuman? Kenapa tidak dilakukan dari awal supaya tidak ada pembunuhan? Ya kamu juga tuntut Tuhan mula. Aku turun aja lah soalnya. Ya udah Bang Irip, Tanah Bumbu, kalau kamu nggak bisa menjawab, mending kamu turun. Kalau cuma tantrum dan kamu cuma curhat, bisa jawab nggak? Kalau bisa membalas, makanya bisa jawab nggak? Turun. Ya kalau nggak bisa jawab nggak usah di sini, nggak bisa jawab. Bang Irip naik lagi dong tuh, Bang Irip jadi ngambek. Kamu bisa jawab atau enggak? Kalau nggak bisa jawab turunlah. Bisa nggak? Anda juga nggak bisa jawab kan pertanyaan saya. Iya, nggak kamu nggak bisa, nggak satu. Ya pertama pertanyaan saya, kamu mampu tidak kalau memperdebatkan suatu ayat itu kan debat kusir. Ya kamu nggak bisa jawab. Anda juga tidak bisa membahas dasarnya. Tuhan Islam mana ketika ada terjadi pembunuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan yang turun jadi manusia terus mati dibunuh, bukan begitu. Kamu kalau meminta Tuhan menyelamatkan kamu, memang bukan Tuhan. Tuhan itu bukan seperti itu. Iya, Tuhan seperti apa? Kenapa tidak bentar baca, Naca diam dulu. Saya tanya, Tanah Bumbu, Tanah Bumbu, saya mau tanya sama kamu. Oke, baik. Saya kasih tahu kamu rahasianya ya. Tuhan yang disebut dengan Tuhan itu, dia punya kehendak. Pertama, dia memberikan peringatan dan memberikan kabar baik. Kabar baiknya bagi kalian yang beramal soleh dan beriman, maka kalian masuk surga. Tapi kalau kalian melanggar, maka kalian masuk neraka. Maka Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Dan itu bukan hanya Tuhan yang umat Islam, tapi kamu nggak percaya ada surga dan neraka? Tulisan orang dan tulisan manusia. Terus kamu berarti kamu nggak percaya? Kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan ini, kenapa tidak dilakukan dari awal supaya tidak ada terjadi pembunuhan? Ya udah, berarti kamu nggak percaya ada Tuhan gitu. Ini sama dengan kasus ini sama. Anda ayat ini. Jangan debat kusir, tolong host. Ya nggak gini, Tanah Bumbu ini sebenarnya dia sedang tidak mengkritisi agama saya, tapi dia mengkritisi agamanya sendiri. Karena justru Tuhannya lebih kejam daripada Tuhan yang digambarkan dia. Tuhan Islam Anda. Maksudnya? Ketika terjadi pembunuhan sesama Islam itu Tuhan Islam Anda mana? Tuhan kami memberikan free will. Kalian memilih membunuh ya masuk neraka. Hukumannya bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Tapi ada hukuman. Dong. Yang Maha Kuasa itu maksudnya bagaimana coba? Tuhan seperti apa yang Maha Kuasa menurut Anda? Sebut Allah Maha Kuasa itu kan kalian sebut-sebut tiap Tuhan sholat. Tuhan yang Maha Kuasa itu yang seperti apa menurutnya? Menurut kamu seperti apa? Yuk kita bahas. Ya menurut kitabmu seperti apa? Yang Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa Tuhan yang berkehendak. Tuhan saya, nggak bisa gitu dong. Mana dalilnya dalam Al-Quran seperti itu? Lah, Allah Maha Kuasa namanya Maha ya? Iya, Maha Kuasanya seperti yang kamu mau ya nggak gitulah. Memangnya Tuhan ini berdasarkan dikte kamu. Nah, berarti kan tetap aja tidak akan selesai kalau seperti ini. Apanya yang harus diselesaikan? Ayat seperti ini mana boleh terjadi? Kembali mana ke ayatnya aja, jangan melebar kemana-mana. Ya, sorry ya teman-teman, orang ini nggak bisa jawab, tapi yang ada cuman dia curhat dan tantrum. Sorry, saya butuh orang yang berilmu yang menjawab ke sini. Tadi Bang Irip tuh mau jawab, tapi nggak jawab. Jadi Andre, saya fokus ke Andre deh kalau gitu ya. Andre menjelaskan bahwa itu hanya dia hanya memperingatkan. Tapi Andre bilang itu tidak terjadi karena Tuhan tidak mungkin ambil. Maka mari kita pertanyakan kepada Andre. Silakan kamu buka 2 Samuel pasal 16 ayat 22 Andre. Itu adalah ayat korelasi yang dibuat oleh LAI sendiri. Gimana? Bahwa itu kamu buka 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Ya, saya pikir tadi si itu tuh ada ininya, ternyata dia cuma pengen menghindari pertanyaan. Masa pertanyaannya lari-lari kemana ke Tuhan? Oh, Tuhan Maha Kuasa itu ketika ada yang mau mati terus dihalang-halangi Tuhan gitu. Jangan kau bunuh, maka akulah yang disebut berkuasa. Atau ada anak yang mau dijolimi, jangan kau lakukan, jangan kau. Ya maaf, aku kan cuma bercanda. Iya, aku cuma kasihan aja cara berpikir. Bawa ke mana? Ke 2 Samuel berapa? 2 Samuel berapa? Ya, 2 Samuel pasal 16 ayat 22. 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Korelasinya apa itu? Kok korelasinya apa? Kan itu terjadi. Istrinya Daud ditiduri sama anaknya sendiri. Kan Tuhan mengatakan, aku akan mengambil istrimu, dan aku akan menimpakan malapetaka dari kerabatmu sendiri. Aku akan mengambil istrimu
dan memberikannya untuk apa itu, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Dan itu terjadi ketika gundik-gundiknya Daud ditiduri oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom di depan seluruh Israel. Itu terjadi. Bukannya Tuhan cuman gertak-gertak doang. Lu pikir Tuhan gertak-gertak doang sama Daud, padahal Daud sudah berzina. Dan Daud tidak berhenti loh. Faktanya dia justru menjadikan Batseba sebagai istrinya dan membunuh Urea, suaminya Batseba itu. Dan kamu bilang itu tidak terjadi. Oh my god. Bahkan LAI sendiri menjadikan itu ayat korelasi loh. Saya kan tadi udah bilang tadi penjelasan Anda nggak paham tadi penjelasan saya. Saya kan udah jelasin tadi. Apa penjelasan Anda? Anda bilang kan itu tidak terjadi. Awalnya itu kan makanya kenapa Nathan itu diberi peringatan melalui firman Tuhan itu. Bukan memperingatkan, Nathan, memberi Nabi Daud. No, aduh, kamu ngerti nggak sih? Makanya kamu baca dulu. Nathan memperingatkan Daud sehingga tadi Daud menyesal. Itu kan orang udah salah. Di situ. Makanya saya bilang, dikasih tahu. Ketika Anda membawa pasal ayat yang dua-dua itu Anda udah kejauhan. Jadi di situ kok kejauhan? Nathan itu yang kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak itu tanda bintang kalau kamu enggak kamu punya enggak? Kamu punya tidak? Kemudian pergi di ayat 15 itu. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk karena anak itu. Jadi di ayat-ayat ini memang ini ditujukan kepada Nabi Daud gitu loh. Jadi Daud itu akhirnya ada penyesalan ketika Nabi Nathan itu memberikan penerangan melalui firman Tuhan itu bahwa hukuman yang akan warning yang akan diberikan kepada Raja Daud itu. Makanya dikatakan beginilah firman Tuhan. Jadi Nabi Nathan itu menerima firman dari Tuhan itu dikatakan kepada Nabi Daud. Iya. Kasarnya begini loh. Contohnya begini, Raja Daud, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi bukan berarti Tuhan itu mengambil istri-istrimu, Mbak, gitu loh. Anda tuh makanya yang menjadi esensi saya. Kok ini sebenarnya esensi saya itu bukan ke yang lain. Esensi saya adalah Anda sudah mengambil sebuah konklusi yang sempit, yang Anda nggak punya nalar, Anda nggak punya kapasitas dengan akal Anda yang sempit itu. Anda mengambil sebuah konklusi, Anda mengambil sebuah kesimpulan yang ngaco gitu. Kesimpulannya apa? Tuhan mengambil istri itu yang Anda sampaikan. Jadi Anda tuh menarik sebuah konklusi. Padahal itu bukanlah berarti Tuhan itu masih dulu. Anda pahami, makanya saya bilang pahami latar belakang dari konteks ayat itu. Iya. Terus konteks ayatnya apa? Anda tuh nggak berdasar. Ngaconya di mana? Ngaconya di mana? Oh saya ini kuliah. Oh saya ini. Oh begini. Di mata saya Anda nggak berpendidikan. Enggak masalah di mata kamu juga saya. Dia nggak apa-apa, nggak ada gunanya juga buat saya. Anda cuma bernarasi liar. Anda cuma mulut besar. Jadi cuma serius, saya bilang Anda tuh cuma mulut besar. Anda ini 2000 orang ini disuruh nonton orang berantem. Gini loh bro. Teman-teman ya, teman-teman gini ya. Saya Anda mengambil sebuah konklusi saya apa coba? Padahal Anda nggak membaca konteksnya itu. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Iya, dan itu tidak pernah dilakukan Tuhan. Di sini, Nathan itu memperingatkan Daud. Ya, dan tidak dilakukan Tuhan. Daud itu menyesal karena apa? Karena perzinahannya. Daud menyesal perzinahan itu. Iya, saya boleh bertanya nggak? Saya boleh bertanya nggak lagi? Melalui Nathan itu diperintahkan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Anda mengambil sebuah konklusi bahwa Tuhan mengambil istri. Nah itulah kesalahan fatal Anda itu. Konklusi Anda itu yang salah gitu loh. Gantian dong. Jadi Anda minta maaf dulu nggak? Mau minta maaf nggak? Nggak dong. Kamu mempelintir kita, kamu minta maaf enak aja. Masa kamu menuduh kita kamu berbohong? Kamu mempelintir, kamu yang kurang. Oke, saya akan bacakan. Justru Anda yang sudah menghinakan ayat orang gitu loh. Oke, berarti menurut kamu Tuhan tidak mengambil ya? Ayat Alkitab orang. Ketika ayat Quran Anda didistorsi, Anda marah, Anda mengatakan itu di mana? Tunggu dulu. Justru di sini Anda itu sudah mendistorsi ayat saya. Oke, ngomong dulu. Abis itu ayat di dalam kitab, ayat di dalam Samuel ini, Anda sudah distorsi, Anda sudah menghinakan ayat ini. Mengapa hinanya apa? Anda menuduh Tuhan mengambil istri. Itu yang Anda bilang, Anda sudah menghina. Paham nggak Anda? Anda nggak sadari, tapi yang tertulis Anda itu kan merasa ada dong.
Anda tuh merasa diri Anda itu apa? Biarkan dia puas dulu sampai dia selesai, baru kita ngomong ya, karena dia nggak Anda tuh merasa Anda tuh pintar, makanya tadi Anda ngomong kan, oh saya ini kuliah, oh saya ini begini. Anda tuh terlalu sombong, padahal menurut saya Anda tuh, maaf ya, dangkal ilmu Anda tuh, pemikiran Anda tuh nggak ada, ya. Jadi ketika Anda membawa sebuah konklusi, Anda menarik kesimpulan, Tuhannya orang Kristen mengambil istri-istri di siang hari. Jadi itu konklusi Anda, kesimpulan Anda. Padahal tidak. Makanya saya bilang, jadi kalau orang Islam itu gini, orang Islam itu kalau dibawa ayatnya lalu dengan makanya baca dong. Aduh, nggak usah curhat lah. Udah belum? Udah selesai belum? Udah. Gantian dong. Memangnya yang cerewet cuma Anda? Memang cuma Juma yang cerewet? Saya juga cerewet, bro. Gitu. Ya udah. Nggak apa-apa. Udah belum? Iya, yang cerewet bukan cuma Anda dan Juma, saya juga cerewet, bro. Ya udah belum. Kalau menyangkut ayat di dalam kitab suci saya bakal cerewet, bro. Karena kenapa? Udah belum? Udah. Aku ketawa, terguncang banget gitu ketawa. Ya ampun. Udah. Si Jo mengatakan saya mengambil konklusi. Jo mengatakan saya mengkonklusikan ayatnya secara salah. Mari kita baca baik-baik ya teman-teman ya. Kita akan buktikan siapa yang mempelintir kitab sucinya sendiri. Baik. Kita kembali ya, dan dia merupakan ayat korelasi, dan itu benar-benar terjadi ya oleh Tuhan. Mari kita bacakan teman. Kita tenang-tenang aja, kita baca saja. Kita tidak perlu mengambil kesimpulan, tetapi kita membacakan saja. Baik, kita ulang ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Teman-teman, kalau teman-teman punya aplikasi dari terjemahan baru yang diterbitkan oleh LAI, teman-teman cari ayat korelasi. Ayat korelasi itu adalah di mana ayat 1 terkorelasi dengan ayat lain. Contohnya, makanya ada tanda bintang, saya tunjukkan di Nona Cebi ya. Ini bukan buatan umat Islam ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat itu ada tanda bintang di setelah kata siang hari. Maka teman-teman klik ayat itu, maka akan merujuk kepada satu ayat di mana ayat itu terpenuhi. Teman-teman tahu tidak arti sebuah misalnya kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, ketika ada nubuatan, maka akan terjadi penggenapan. Itu namanya ayat korelasi. Nah, maka kita akan merujuk kemana? Kita akan merujuk kepada 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Ini ya, saya telah klik bintang, maka saya diajak ke 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Di situ terjadi apa yang Tuhan sampaikan. Apa itu? Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom. Absalom itu adalah anaknya Daud. Tuhan sudah bilang, malapetaka dari keluargamu sendiri. Nah, Absalom itu adalah anaknya Daud. Nah, Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya, yaitu gundik-gundiknya Daud, di depan mata seluruh Israel. Itu terjadi. Kata si Andre, saya melakukan konklusi yang salah dengan menuduh Tuhannya mengambil istri orang. Pertama, dia mempelintir kitab sucinya sendiri. Jelas Tuhan dia sudah memperingatkan Daud. Karena itu, kalau kita katakan itu peringatan ya teman-teman, maka Tuhan itu kayak gertak sambal gitu. Ini contoh ya, kamu udah berzina. Kalau kamu berzina, maka saya akan potong kepala kamu. Kan begitu tuh. Dia udah zina tapi nggak dipotong. Itu namanya Tuhan gertak sambal. Tuhan cuma kasih peringatan doang tapi tidak bertindak. Padahal Tuhan sudah bilang di situ, aku akan melakukannya secara terang-terangan karena kamu telah melakukannya sembunyi-sembunyi. Tuhan sudah menegaskan itu melalui si Samuel. Siapa tadi? Si Nathan. Makanya Daud itu menyesal. Even seperti itu, Tuhan berkali-kali melakukan hukuman. Bahkan ketika yang berzina adalah Daud, yang anehnya lagi, Tuhan tidak membunuh Daud. Padahal hukum berzina dalam kitab Perjanjian Lama itu dimatikan. Yang dibunuh Tuhan adalah anak hasil jinanya yang tidak mengerti apa-apa, yang dilahirkan dari hasil zina. Yang berzina bapak mamanya, yang dibunuh Tuhan adalah anaknya, yang ditulah adalah anaknya. Jadi ini menurut aku tuh kayak kesalahan bapaknya, anaknya yang ditimpa. Kemudian yang lebih mengerikannya lagi, dia mengatakan itu tidak terjadi, sementara itu terjadi di 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Dan dia mengatakan saya memfitnah Tuhannya mengambil istri orang, padahal Tuhannya sendiri yang mengatakan aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain gitu. Lalu gue yang dituduh. Aneh sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman ya, saya ajarin cara baca Bible ya. Teman-teman kalau punya aplikasi seperti saya terjemahan baru, teman-teman kalau baca, kalau ada tanda bintang, itu namanya ayat korelasi. Ya, ayat korelasi itu di mana ada penggenapan, di situ ada nubuatan. Contoh, misalnya Yesaya sekian-sekian, nubuatan ini nanti digenapi di Matius. Nah, itu artinya apa? Ketika di 2 Samuel yang saya maksud yang ditampilkan oleh Nona Cebi, ya, itu terkorelasi di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16, di mana apa yang dikatakan Tuhan, di mana Tuhan akan mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain dan ditiduri di depan banyak orang, itu benar-benar terjadi.
Ya, benar terjadi. Silahkan teman-teman cari kejadian kenapa Absalom meniduri istri Daud. Searching di Google sana. Kenapa? Kenapa Absalom meniduri istri Daud? Baik, kalau kita boleh ya, kita pakai referensi Kristen saja ya. Karena kita kalau mau sesuatu ingin tahu tentang agama lain tuh pakai literaturnya deh, dari para skolarnya, pendetanya kayak gitu ya. Jangan hanya jemaat awamnya, bahkan jemaatnya aja nggak baca kitabnya lalu dia menjelaskan. Bahkan dia mengingkari kitab sucinya ya. Begitu. Nah, jadi teman-teman, premis aku yang pertama Vos membenarkan. Vos turun ya, Vos tadi Kristen ya, dan Vos membenarkan itu benar-benar terjadi. Dan by the way teman-teman, bukan hanya Vos ya, beberapa teman Kristen pun membenarkan bahwa itu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi gitu ya. Hanya saja terkadang teman-teman ya yang lain tidak menerima hal itu. Baik, premis kedua adalah Tuhan menghukum pezina yaitu Daud. Pak, tadi malam ingat siapa yang menjelaskan bahwa Tuhan, pendeta Ade ya, bahkan pendeta Ade mengakui bahwa itu kan hukuman dari Tuhan kepada Daud. Artinya sudah terjadi ya. Berarti kita lewati apakah itu terjadi atau tidak ya. Kita abaikan yang mengingkari kitab sucinya sendiri. Nah, premis yang kedua adalah Tuhan menghukum pezina yang itu Daud dengan melakukan adegan zina lainnya. Itu terjadi dan itu di hadapan seluruh publik. Bayangkan Tuhan membuat adegan mesum di seluruh Bani Israel pada waktu itu ya. Itu adalah karya Tuhan by the way. Silakan, kan ada firman Tuhan di situ. Silakan dibantah gitu. Oke, kita sapa Iser Vicky. Silakan dijawab. Premis saya yang pertama, kalau kamu membantah juga bacakan datanya dulu dan ingkari apa yang memang tertulis di kitab kamu, atau ya silakan kamu jelaskan sedetail mungkin lalu masuk ke premis yang kedua. Silakan Iser Vicky. Itu materinya apa dulu, Bu? Materinya adalah 2 Samuel pasal ke-12 ayat 11. Di sini Tuhan berfirman akan mengambil istri Daud karena Daud berzina dengan Batseba dan perzinahan itu sudah terjadi, dan istrinya Daud akan diberikan kepada karib keluarganya yaitu Absalom sebagai anaknya, dan itu terjadi di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 22 gitu. Nah, premis pertama adalah Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang. Yang kedua adalah Tuhan menghukum pezina dengan mengadakan zina baru gitu. Oke, jadi begini, Bu. Jadi saya tidak mau terlalu maksudnya seperti mendikte Tuhan itu dengan otak kita yang terbatas gitu loh, gitu ya. Itu pertama. Jadi buat saya Tuhan itu tidak sebesar otak kita gitu. Jadi dia punya tatanan. Tuhan itu punya tatanan ya. Dia punya aturan main. Jadi kalau misalkan hukum Tuhan itu ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu kira-kira. Jadi misalkan dia sudah memberikan aturan bahwa kalau kamu mau diberkati, ini loh aturan mainnya. Kalau kamu melanggar aturan itu, ya aku kutuk. Nah, kutuk itu bermacam-macam, bisa dengan cara yang sudah dia pesankan, dia janjikan, apa yang sudah dia gariskan dan itu dilanggar, hal itu akan terjadi seperti yang dia sampaikan. Tidak berarti bahwa Tuhan itu berkompromi dengan sebuah kejahatan atau persinahan atau apalah seperti bayangan kita gitu. Tapi semua itu karena pelanggaran dosa manusia itu, maka hukuman yang sudah digariskan harus dijalani. Oke, terima kasih. Bentar. Izin. Gitu. Berarti jadi Bapak mau izin. Enggak. Bentar. Dia berkompromi dengan persinahan. Halo Pak Iser. Bukan Pak itu Iser. Cara berpikirnya. Halo Pak Iser, dengar saya nggak? Maksud saya itu begini Pak Iser, Anda berarti percaya bahwa itu terjadi ya? Itu saja Pak. Kalau Anda sudah menganggap bahwa memang harus terjadi hukuman Tuhan, berarti Anda percaya bahwa Tuhan benar-benar melakukan hal itu, gitu loh. Saya mau tanya Anda aja. Tuhan melakukan itu bukan berarti bahwa Tuhan menghendaki harus terjadi persinahan, enggak. Itu semua tunggu dulu. Bentar, Pak. Bukan itu. Saya mau tanya. Saya luruskan logikanya. Boleh. Ya, jadi silakan. Semua itu terjadi. Jadi yang mengakibatkan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi hukuman itu secara otomatis berlaku
ketika penyimpangan itu terjadi. Begitu logikanya. Jadi bukan Tuhannya yang menghendaki hal itu terjadi. Saya tahu alasannya Pak, kan kita sudah baca ayatnya kan, karena Daud melakukan penyimpangan. Nah pertanyaannya, hukumannya dilakukan nggak oleh Tuhan? Itu maksud saya. Itu hukumannya dilakukan. Ya sudah, berarti Anda silakan nasihati saudara Anda yang bernama Joe ini yang mengatakan itu tidak terjadi karena Tuhan hanya gertak sambal doang. Silakan. Loh, gertak sambal maksudnya gimana? Siapa yang ngomong kayak gitu, Bu? Joe Andre mengatakan itu Tuhan sedang mewarning doang. Silakan Bapak jelaskan kepada si Joe dong kalau itu sudah terjadi sama Tuhan. Terima kasih Pak Iser. Anda jangan menyudutkan saya begitu gitu loh. Anda tuh jangan membuat sebuah ya udah saya tanya gitu kan. Alah bahasa kamu konklusi premis jawab aja udah. Ribet banget bahasa lu lah. Ketika Anda sebuah narasi, apa yang Anda pikirkan ketika kata-kata Tuhan akan itu apa yang Anda pakaikan dengan kalimat itu? Loh, Tuhan akan mengambil itu. Anda memahami seperti apa? Kita diskusinya maju. Kalau bodoh jangan ciptakan barang yang tidak masuk ke otak. Aduh, ya ampun. Ya ampun, bahasanya kasih banget. Makanya Anda pahami dulu nih, pahami dulu. Aduh, bahasanya kotor itu. Iya, bahasanya kotor banget ya, luar biasa. Ganti aja nih. Enggak, saya bingung ya, mereka nih naik ke sini ini mau apa gitu, mau begini lah, coba gitu. Anda pahami, aku akan mengambil istri-istrimu. Memang Anda memahaminya apa mengambil istri-istrimu itu gitu. Maksud saya begitu. Ya Tuhan akan mengambil, iya Tuhan akan mengambil istri orang untuk ditiduri sama Absalom itu. Tuhan mengambil istri orang. Itu yang Anda, itu yang Anda, makanya saya bilang Anda tuh mengambil sebuah kesimpulan gitu loh. Itu yang salah. Saya tidak loh. Jadi yang saya di sini dengar dulu Anda, gitu loh. Di sini kan tertulisnya mengambil istri-istri itu. Saya bilang begini, kamu dengar baik-baik, makanya kamu jangan tantrum. Di sini tertulisnya, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpa ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Di situ premisku adalah Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain. Hey, di mana di sini kata-katanya Tuhan akan untuk ditiduri? Di mana di sini? Lah itu dia akan memberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Baca di kitabmu. Apakah orang itu Tuhan? Orang itu akan tidur dengan apakah orang itu Tuhan? Itu asumsi. Anda ini, nah di sini Anda memahami kalimat ini aja, subjek, predikat, objeknya Anda nggak paham. Anda itu untuk kuliah tapi Anda nggak paham subjek, mari SPOK yuk. mana predikat, mana objek. Subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Ya udah subjeknya siapa di situ? Ya udah subjeknya siapa di situ? Malu-maluin kamu. Aku akan mengambil. Di mana sih? Apaan sih ini? Bentar dulu, kamu kuliah di mana sih, Emang? Apaan sih ini orang? Ngaku-ngaku kuliah. Kenapa? Lu kenapa coba? Ya kesimpulan lu apa? Bukan, kamu tuh memahami sebuah kalimat aja tata bahasanya kamu nggak ngerti gitu. Ya udah SPOK yuk ayo mari kita akan mengambil istri-istrimu. Saya tanya apa yang kamu pahami dari kata makna mengambil istri-istrimu. Lalu kamu bilang di sini Tuhan akan meniduri dengan Tuhan akan meniduri istri-istrimu. Padahal di sini nggak ada kata Tuhan. Yang bilang akan tidur dengan tunggu, yang nuduh bahwa Tuhan akan meniduri, yang nuduh Tuhan akan meniduri istri orang itu siapa? Kalau seandainya udah nggak mampu diskusi, ngomong dong. Iya Bang Ayen. Kenapa? Nggak kok malah at home? Nasihat dulu kalau memang bukan praktisi dialektika ya. Ya nggak usah lah. Di sini nih orang berilmu kan gitu. Ad hominem, terus red herring. Bahasa nggak bisa dijaga. Seharusnya kan dengarkan dulu kan premis orang baru. Iya premisnya aja nggak dengar dia. Ini buat antitesis. Kalau nggak bisa secara data, buat secara logika gitu. Lucu. Ketika logika tidak bisa menerima, baru di situ pro argumentum kan. Iya. Udah. Baik, saya ulangin kembali ya. Si Joe tadi memfitnah Tuhannya sendiri terus dilemparkan ke saya. Padahal saya tidak pernah bilang bahwa Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri sama Tuhan. Ini koplak banget orang satu itu. Udahlah fitnah berkoar-koar lagi nyerang-nyerang pribadi. Lu kuliah di mana? Emang kenapa emang mau kuliah kayak mau pakai apa hubungannya coba? Oke, premis banjir logical fallacy gitu.
Iya, enggak maksudnya aku pengen apa ya? Pengen dia tuh sadar dari pempelintiran kitabnya sendiri. Ingat ya premis aku ulangin dari awal. Premis pertama adalah Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain. Nah, Tuhan mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh anak Daud. Nah, kenapa? Baru kita tanya kenapa? Karena Tuhan ingin menghukum perzinahan Daud yang itu berzinahannya dengan Batseba dengan mengadakan maksudnya berfirmanlah Tuhan kan. Iya, jadi di sini gini nih, preposisinya oke, underline-nya di sini gini. Di sini dicatatkan bahwa Tuhan berfirman ya melalui Nathan kepada Daud bahwa Tuhan akan mengambil istri Daud untuk ditiduri oleh karib kerabatnya. Ya, Tuhan akan memberikan malapetaka melalui kerabatnya Daud ya, di mana Tuhan akan mengambil istri Daud untuk ditiduri orang lain. Ternyata istri Daud itu ditiduri oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom, dan itu terjadi di ayat korelasinya di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat kesekian tadi yang saya tunjukin tadi. Nah, premis saya adalah Tuhannya teman-teman Kristen di dalam perjanjian lama mengambil istri orang diberikan kepada orang lain. Itu premisnya, Jo. Ya, silakan yang mau bantah. Kalau bantah pakai data dong, jangan pakai lu kuliah di mana, lu apaan gitu coba. Udahlah. Tapi lucu juga ya, lucu juga gitu loh. Padahal tuh premisnya tuh tertulis. Nah, pada premisnya nggak ada ayat kata tambahan loh. Kata tambahan nggak ada sama sekali. Yang naik ke atas sini ya tolong yang bisa diskusi ya. Pak Pipo, maaf Pak Pipo biasanya tuh nggak ngizinin orang banyak bicara ya. Maksudnya tuh yang masih kesini tuh yang bisa diskusi ya. Saya kan bertanya. Nah, baru saya membuat kesimpulan bahwasanya di dalam ayat ini Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain. Itu ayatnya begitu. Kalau kalian misalnya tidak sepakat dengan ayat itu ya gantilah bahasanya gitu ya. Ganti bahasanya. Jadi kami tuh juga nggak salah paham tentang ayat kalian gitu. Oke, siapa yang mau menjawab? Aduh, kok pada kabur sih teman-teman Kristen? Yang ini dong, yang sehat dong nih ke atas jawab gitu. Gabriel, Muslim non Muslim? Ya gara-gara tadi debat kusir itu. Ya tapi kan di situ kita terbukti kan bahwa ternyata mereka sendiri tuh secara nalar tuh nggak terima dengan ayat itu. Sebenarnya gitu sih kalau aku tuh membuktikan kepada teman-teman. Secara nalar, secara hati nurani mereka tuh nggak terima ada ayat seperti itu. Tapi itu tertulisnya begitu. Gitu loh. Padahal jelas banget tertulis seperti itu gitu. Kita mendapatkan bukti dari orang absurd itu nggak penting. Sementara sumber-sumber yang kredibel Iya udah kita sumber kredibel. Mengapa tak mencoba Kristen ya? Yang Kristen aja ya. Izin ya, saya tolong dong kalau ke sini tuh jangan yang tantruman lah. Kita kan diskusi aja jangan gitu. Pak Pipo ya Uni ya. Jangan Pak Pipo mah. Ya. Pak Pipo Pak Pipo nggak bisa diskusi dari dulu tuh. Pak Pipo memang begitu. Biarin aja lah kalau dia bilang saya takut sama Pak Pipo. Iya, saya takut sama Pak Pipo, takut digigit Pak Pipo. Ya minimal jangan pakai 3 logical fallacy, 3 aja lah. Kalau nggak bisa yang ini dong, yang muslim jangan naik dulu. Kita lagi bahas ini ya, karena room ini counter terhadap. Halo, baik, kita sapa dulu ya teman-teman. Oke, kita sapa dulu di sini. Ada Cia. Mengapa tak mencoba? Kamu minta naik aja ya. Saya nggak bisa jambak kamu. Ya, kamu minta naik aja. Oke, di sini ada Yans. Yans, silakan Yans. Oh, ini Inobe baik. Saya akan jawab pertanyaan kamu Inobe ya. Kenapa saya membahas kitab Kristen? Karena room saya ini mengcounter room Kristen yang membahas kitab saya. Gitu loh Inobe. Mana kamu, saya naikin deh. Oke. Kok nggak ada kamu Inobe? Tadi kamu minta naik deh. Oke. Yans silakan Yans. Yans, silakan. Yansen silakan Yansen. Ya, ada ini premisnya ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Muslim dan Muslim ya? Saya non Muslim, tapi non Muslim. Alaikum ya. Saya juga menghargai Anda kok. Buktinya saya tidak melarang kalian beribadah kok. Ya, tulisan kalian baik. Ya, saya membaca di kitab Anda. Ya, saya membaca di kitab Anda di dalam 2 Samuel pasal ke-12 ayat 11. Di situ Tuhan berfirman, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, kalau kita
klik ayat korelasi, ternyata itu benar-benar terjadi ketika Absalom meniduri istri ayahnya yaitu Daud di hadapan seluruh Bani Israel secara terang-terangan di siang hari. Menurut Anda bagaimana dengan premis saya? Yang pertama, kok Tuhan mengambil istri orang untuk diberikan kepada orang lain? Yang kedua, kenapa Tuhan menghukum Daud yang berzina dengan Batseba dengan membiarkan istri yang lain dijinai oleh anaknya sendiri? Tuhan menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Silakan, Yansen dijawab. Saya tidak terlalu banyak menjawab di sini. Nah, terus ngapain ke atas? Anda memakai logika, Anda pakai literatur itu seperti apa? Dasarnya apa? Anda cuma dasarnya, iya. Komparatif dasarnya kritikal teks. Iya. Jadi saya sedang melakukan komparasi di mana banyak komal-komal Kristen yang mempertanyakan Al-Quran. Nah, saya kan tidak bisa menjawab di situ karena mereka nggak naikin saya untuk diskusi. Nah, saya berbeda dengan mereka. Kalau mereka itu cenderung monolog, tapi saya mengajak kalian untuk mendiskusikannya bersama saya agar saya tidak monolog dan tidak salah paham dengan kitab kalian. Ketika saya membaca ayat di kitab kalian, Tuhan kok mengambil istri orang untuk diberikan kepada orang lain dan menghukum pezina dengan mengadakan zina baru di hadapan seluruh orang gitu. Bagaimana cara memahaminya gitu ya? Jadi pertanyaan kamu sudah saya jawab ya. Dari tadi itu saya ikuti pembahasan titik. Yang Anda bahas itu mengenai masalah perjinahan itu aja. Lu mikir nggak? Apa? Alangkah baiknya Anda itu bahas saja agama Anda sendiri. Itu selesai, simpel aja. Saya kan mengkomparasi, gimana sih? Simpel aja, nggak usah urusin agama-agama orang lain. Kok kamu ngatur-ngatur hak saya? Kok kamu ngatur-ngatur hak saya? Emang kamu siapa saya? Bukan masalah hak Anda ya, saya tahu. Saya juga punya hak masalah. Ya ini kan hak saya. Ya udah, kalau kamu nggak mampu jawab ya turun aja lah. Kamu bisa jawab nggak? Ya udah turun lah kalau nggak bisa. Nggak di sini kamu aja, Mbak. Kalau nyari game jangan kayak pakai kayak gini. Kalau nggak mau diskusi turun saja. Turun aja lah. Turun aja. Saya nggak tega nyekik gitu loh. Kita urusin aja agama lu, itu simpel aja, sederhana kok. Ya udah, kamu sudah bicara belum kepada rum-rum Kristen yang mengurusi agama kami? Itu sederhana aja. Kamu sudah bicara belum ke rum-rum Kristen yang mengurusi agama kami? Jadi nggak usah lah terlalu. Aduh, kamu aja, teman-temanmu aja yang Kristen. Pakai teologi. Logika ini, pakai logika ini, karena pakai logika ini saya ini. Jawab nggak bisa, tapi banyak curhatnya sih. Apaan sih teman-teman Kristen, nggak ada yang bermutu gitu, naik ke atas gitu yang dijawab gitu kan pertanyaan ini. Halo Cia, silakan Cia kalau bisa tolong dijawab Cia, kalau nggak bisa jawab turun lah gitu. Ya ampun. Halo Cia. Cia. Halo Cia. Halo. Kristen Muslim Cia. Non Muslim. Oke, silakan Cia, mau menjawab atau mau bertanya Cia? Ya ampun, pasti curhat lagi nih Cia nih. Kak, janganlah bahas kita. Ini ya, aku mau bertanya aja nih. Oke, silakan pertanyaannya. Tapi nggak bisa jawab berarti ya? Untuk menjawab sih sepertinya kan saya juga masih belajar yang di hidup ini. Oke, siap. Nggak apa-apa, disclaim itu penting bagi saya. Jadi saya nggak paksa kamu untuk menjawab, sayang. Saya begitu orangnya, saya tuh nggak jolim. Kalau kamu sudah disclaim bahwa kamu nggak mampu jawab, itu bagus. Karena saya akan jelaskan kepada kamu nanti secara tertulis nanti. Dan nanti kamu tanya sama pendeta kamu ya. Sebelum kamu bertanya, saya membawa premis dulu. Begini Cia, mohon maaf ya. Room Uni itu room mengcounter room Kristen yang mempertanyakan agama Uni. Uni juga punya hak melakukan balasan yang sama, yaitu mempertanyakan dalil di kitab suci kalian. Di dalil kitab sucinya Cia ini, Tuhan di dalam perjanjian lama itu mengambil istri Daud untuk ditiduri anaknya. Tuhan sendiri yang berfirman begitu. Nah, itu terjadi ketika Absalom meniduri istri gundik-gundik bapaknya yaitu Daud. Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk menghukum Daud yang telah berzina dengan Batseba. Nah, premisnya adalah Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain. Yang kedua, Tuhan menghukum pezina dengan mengadakan zina lain. Mengapa? Tolong ditutup dulu. Udah ya. Dah, gitu Jia. Itu premisnya ya. Makanya Uni bertanya balik kepada teman-teman Kristen, dan Uni harap itu teman-teman Kristen tuh menjawab lah, nggak usah ngamuk-ngamuk lah. Kalau kalian mau marah dengan kitab suci kalian, ya kitab suci kalian aja kalian marahin, jangan saya gitu. Oke Cia, apa pertanyaannya Cia? Mau bertanya kenapa kayak Uni terlalu
penasaran gitu dengan ayat ini. Kan Uni udah jawab di awal sebelum kamu bertanya, udah dijelasin. Uni counter terhadap urum-urum Kristen yang juga membahas Al-Quran, Cia. Ini hak jawab Uni. Uni juga mempertanyakan Bible dong. Masa mereka boleh mempertanyakan Al-Quran, Uni nggak boleh? Berarti kamu nggak adil dong. Kalau kamu pengen tidak boleh ada debat agama, kamu datang dulu teman-teman Kristenmu, Ica, Mikana, PC Kiding, banyak banget teman-teman kamu yang mempertanyakan agama-agama Uni. Giliran Uni bertanya balik, kok kamu ngamuknya nggak terima di sini gitu. Jangan curhat lah, bisa jawab atau enggak, Cia? Atau ganti pertanyaan lah, pertanyaan tentang Islam gitu, Cia. Kalau cuma mau curhat jangan di sini, ini bukan room curhat. Ya ampun. Sabar Gabriel, sabar dong, saya mau Cia dulu. Cia udah keluar. Hai. Oke, Gabriel Muslim dan Muslim. Saya Kristen. Silakan Gabriel. Pertamanya gini Gabriel, sudah ada 2 Kristen yang menjawab bahwa itu benar-benar terjadi ya, bahwa benar-benar dilakukan oleh Tuhan, artinya Tuhan menghukum. Fos menjawab iya, siapa tadi itu, CV tadi itu menjawab juga iya. Nah kalau kamu bagaimana menjawab ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Jadi kan emang ini terjadi. Ayo sudah, itu dulu. Ya udah terjadi ya. Nah, terjadi. Udah ada 3 Kristen ya teman-teman menjawab itu terjadi. Nah, premis Uni coba bantah premis Uni. Tuhan mengambil istri Daud untuk diberikan kepada Absalom untuk ditiduri. Coba bantah premis Uni. Ini jadi kan kita harus lihat ke belakangnya dulu biar kita mengerti cerita ini kan, kisah ini kan emang benar terjadi. Jadi kalau ini secara garis besarnya Yesus Kristus itu keturunan Daud, Kak. Jadi karena kesalahan Daud, jadi makanya sebelumnya kan Daud kan kepincut hatinya, senang sama Uria. Bukan sama Batseba. Emang dia HOMO. Dia ya. Bentar ya. Bukan sama Uria, sayang. Ini yang kalau dari saya ya. Iya. Saya ya. Dia nggak suka cowok kayaknya. Aku nggak tahu deh. Iya. Jadi emang benar Daud melakukan kesalahan di sini. Dia senang sama Batseba, tapi kan Batseba posisi punya suami. Iya. Si Uria, dan Daud itu memiliki ini ya, karena kuasa, makanya kembali lagi tentang kuasa, karena manusia tuh pasti rentan akan kejahatan. Nah ini paham nih, kamu paham banget kitab sucimu tuh keren tuh. Aku suka orang yang paham. Masya Allah, keren banget. Ya kasih tahu si Jo tadi dong, belajar kayak si Gabriel gini loh, keren. Lanjut deh sayang, lanjut. Ini kan melakukan kesalahan dan akhirnya nih, karena emang Daud emang punya kuasa di situ, apalagi posisi raja kan, ibarat apalagi kalau raja sudah menitahkan pasti kan harus dilakukan. Dan kebetulan Uria tuh dibuat mabuk dan isinya dapat surat, intinya kan ada peperangan, terus Uria ditaruh depan. Nah itu buat maksud jahat si Daud kan, karena sudah seneng sama Uria sama Batseba. Ya. Saking cantiknya istrinya kan, Uria, saking cantiknya kepincut. Dan akhirnya Uria kan sudah mati nih, dah perang, mati. Otomatis Batseba kan jadi janda, dan ini tuh kan ada niatan jahat. Dan kembali lagi, akhirnya Tuhan di pasal berikutnya Tuhan bilang mengutus Nathan. Gak apa-apa sayang, ini enggak jahat seperti yang dituduhkan orang loh. Saya akan bacakan. Ayat berapa biar Uni aja yang baca sayang. Soalnya kalau kamu jeda gitu kamu nggak dengar loh sayang. Adekku, Uni nggak dengar kalau kamu jeda. Uni nggak dengar. Mendingan Uni aja yang baca. Soalnya kamu kalau jeda Uni nggak dengar. Kamu mau butuh Uni bacakan ayat berapa? Oke, poin aja langsung. Di 2 Samuel pasal 12 Tuhan mengutus mengutus Nathan buat ngomong ke Daud atas apa yang telah dilakukan itu suatu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Tuhan kan lalu Nathan ngomong ke Daud tuh, kasih perumpamaan, ada seekor gembala, dia punya banyak domba, dan dia tuh ngambil orang yang punya domba. Gembala ini punya domba 1 dan itu tuh masih diambil. Dan sedangkan malah Daud bilang, wah bunuh aja dia, dia pantas mati. Dan ternyata Nathan bilang, itu kamu Daud. Dia langsung sujud, dia langsung sadar di situ posisi. Dan langsung kembali lagi buat ayat berikutnya. Nggak apa-apa, poin aja. Uni udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, Le. Uni udah baca loh, Le. Nggak usah dibaca, maksudnya nggak usah dibaca, poin aja. Soalnya Uni tahu kok kalau kamu mempelintir, Uni ngerti. Soalnya wes tak baca dari Kejadian sampai Wahyu loh, Le. Ada apa-apa? Yang saya dapat gitu, karena kan
Yesus Kristus itu kan manusia yang sangat sempurna ya. Dia kan keturunan Daud. Kristen. Dia kan keturunan Daud, jadi otomatis jangan sampai ada kesalahan di Daud itu. Makanya Tuhan pun di situ, Daud pun langsung sadar, dia langsung mohon pengampunan ke Tuhan dan pasti ada konsekuensinya. Pada waktu itu Tuhan memberikan hukuman kepada Daud. Nah, nek kono koyo ngene iki kaya apik, iki kejujur iki. Nek jujur koyo ngene iki aku ya seneng. Emang benar Kak, emang benar anak dari Uria itu emang bakal dikasih penyakit dan itu bakal harus mati. Memang itu kan emang kan keturunan dari Daud itu sendiri. Nah, dia kan harus dari situ harus ada kesempurnaan. Dan apa yang Tuhan berikan hukuman. Iki pinter iki, ngerti deh. Ceritanya yo ngerti. Jadi nggak melintir kitab sucinya sendiri ngono lho. Nek khawatir dengan kitab suci sendiri kok malah dibelintir ngono to, kuwi namanya kejahatan dalam ranah akademis. Ya, kenapa takut? Toh itu memang terjadi. Rungokno tojo. Jadi iya. Emang untuk kisah Daud tentang sampai Sivo turun loh gara-gara si Jo mau. Iya, foto itu enak loh di sini. Ya, Gabriel, mungkin boleh Uni bertanya, Dekku? Oh iya, silakan Kak. Pertama, pertanyaan Uni itu begini. Kalau kita lihat rentetan kejadiannya itu, ketika Daud tertarik melihat Batseba di atas soto, kemudian mengirim suaminya untuk dibunuh, untuk berperang, meletakkan di paling depan, akhirnya Uria mati. Sebenarnya itu kan sudah terjadi kejahatan itu. Gabriel, kalau seandainya dijeda gitu, Uni nggak bisa. Takutnya Uni kamu nggak dengar, nggak usah dijeda dulu. Nanti Uni bacakan. Nah. Yang jadi begini di sini ya, mungkin Uni nanti akan lakukan perbandingan di dalam Islam, tapi sebelumnya Uni masuk ke premis Uni ini. Ketika Daud sudah melakukan kejahatan, yang pertama dia itu sudah berzina dengan Batseba. Dia melakukan hubungan intim dengan istri orang. Dalam 10 hukum Taurat kita tahu jangan mengingini istri orang. Mengingini istri orang di dalam hati itu sangat dosa besar dalam 10 hukum Taurat. Tahu kan Gabriel? Artinya Daud sudah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Dosanya itu bukan cuma satu. Pertama, dia berzina, mengingini istri orang. Kedua, dia membunuh suami orang dan menjadikan istri orang itu sebagai istrinya, sampai dia punya anak yang bernama Salomo. Nah, jadi timbul pertanyaan Uni Gabriel. Pertanyaan Uni itu begini Gabriel. Kalau Tuhan ini Tuhan yang adil Gabriel, kenapa dia menghukum Daud? Bukan Daudnya yang dimatikan, tapi anak hasil zinanya. Satu itu dulu ya. Kamu tahu ceritanya, maka itu saya tanyakan. Padahal yang berzina Daud, kenapa anak yang hasil zina itu yang dimatikan, yang ditulah sama Tuhan? Ya kenapa? Itu pertanyaan Nuni. Maksudnya tuh kayak, apa betul kamu mengimani Tuhan yang seperti ini gitu? Tuhan yang ketika yang berzina yang harus mati, dalam kitab Taurat dikatakan yang berzina di imamat ya, yang berzina itulah yang harus mati. Tapi kok Daud kok tidak dimatikan Tuhan, padahal dia yang berzina, tapi anaknya yang dimatikan. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita lihat lagi Tuhan seolah-olah membela Daud dengan cara apa? Ketika Daud sudah melakukan hal itu, kenapa Tuhan menghukum perzinahan Daud dengan membiarkan, bahkan mengambil istri Daud untuk dijinahi oleh anaknya? Lagi-lagi istrinya Daud yang menanggung, istri-istri Daud yang menanggung kesalahan dari Daud, bukan Daud sendiri. Nah, anak hasil zina sudah dimatikan, mati. Istrinya yang tidak tahu apa-apa ditiduri oleh anak Daud sendiri. Dan yang ketiga adalah Tuhan menghukum Daud berzina. Artinya Tuhan tidak mau kan Daud berzina, tapi mengizinkan perzinahan baru dengan memberikan istrinya untuk dijinahi oleh Absalom di hadapan seluruh Bani Israel. Jadi ada 3 premis dalam satu ayat itu. Sebenarnya 5 premis, cuman Uni bawa yang 3 premis dulu lah. 3 premis dulu. Ini mohon maaf, ini Tuhan seolah-olah tuh kayak tidak adil, menciderai keadilan Tuhan. Yang kedua, Tuhan membiarkan adanya hubungan intim di hadapan publik. Tuhan membiarkan adanya hubungan intim di hadapan publik. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambil istri orang untuk dijinai. Itu premis-premisnya. 3 premis itu sangat menyakitkan sih memang kedengaran. Tapi itulah fakta yang kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu Gabriel. Sebelum ke mengapa, saya mau ke Gabriel dulu menjelaskan. Ya siap. Jadi kan begitu. Untuk kakak tadi tanya tentang kenapa Tuhan kasih itu ya? Bukan, pertanyaannya pertama. Yang pertama, kenapa Tuhan itu tidak adil yang berzina Daud dan Batseba?
Mengapa di mute dulu dong? Kenapa di mute dulu? Oke. Mungkin Gabriel bisa untuk nanti standby menjawab. Oh iya. Yang kita tahu kan pada zaman dulu pasti raja istri kan lebih dari satu ya nggak? Setuju nggak? Gimana Dek? Yang kita tahu kan apalagi kalau pada waktu itu kan ini kan perjanjian lama ya. Kita perjanjian lama dulu banget pasti kan otomatis raja kan istri lebih dari satu nggak sih Kak? Bener nggak sih? Iya. Apalagi sepakat. Yang bukan cuma Daud kok, bukan cuma Daud. Yakub, Abraham itu punya gundik. Abraham punya gundik. Yakub istrinya 4. Semua. Enggak, Ishak memang tidak tertulis sih Ishak punya poligami, tapi yang lain-lain tuh rata-rata tuh poligami gitu. Yakub bahkan dari hasil itulah ada 12 suku Israel. Lalu silakan Gabriel, apa yang mau disampaikan? Sebentar ya Kak. Boleh sayang. Oke, standby dulu Gabriel. Jikalau sudah bisa menjawab silahkan dijawab. Dan kembali lagi tidak diwajibkan untuk menjawab ya Gabriel adekku. Uni lebih respect ketika kamu mengatakan bahwa saya tidak bisa menjawab atau saya belum bisa. Enggak, di sini kita tidak rendahkan keilmuan orang lain ya. Maksudnya saya belajar dulu deh. Karena Uni juga kadang-kadang nggak jawab semua pertanyaan orang loh Gabriel. Karena Uni kan bukan Google gitu. Jadi Uni tidak memaksa Gabriel untuk menjawab. Tapi pelajari sajalah ayat ini. Nanti kalau Gabriel sudah mendapatkan jawaban, silakan bergabung bersama Uni untuk menjelaskan kepada kami agar kami umat Islam tidak menuduh atau salah paham terkait tentang Tuhannya teman-teman Kristen. Ya, diskusi itu untuk itu kok kita lakukan. Jadi Gabriel kalau tidak terburu-buru menjawab juga dekku biar nggak salah jawab ya. Begitu.